Ketua Umum LSM Chopperling angkat bicara mengenai tuntutan yang dijatuhkan kepada Gunawan Muhammad, Saad Fadil Sadi, dan Ropina Siahaan. Fakta persidangan, ada kekeliruan besar yang tidak diperhitungkan. Salah satunya adalah keputusan Petun yang telah membatalkan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang sebelumnya menjadi dasar klaim terhadap tanah yang dipermasalahkan dalam kasus ini. Putusan Petun yang sudah inkrah ini jelas menunjukkan bahwa permasalahan terkait penggunaan surat palsu telah terbantahkan. Jadi, tuntutan terhadap ketiga terdakwa, khususnya Gunawan Muhammad, sangat tidak berdasar. Proses hukum ini, seharusnya para pihak yang terlibat menjalani proses secara adil dan transparan. Ini bukan hanya soal hak Gunawan Muhammad, tetapi juga soal keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai LSM yang peduli dengan keadilan, kami akan terus mengawal kasus ini, ungkap Junaidi. Ya, tadi saya dari Ketua Umum Chopperling, Junaidi Siahaan, kemudian saya melihat di situ dalam proses persidangan tuntutan jaksa, saya melihat ada beberapa temuan terkait dengan jaksanya. Di mana temuan kami? Yang pertama adalah terhadap sudah ada putusan yang sudah inkrah membatalkan SIPPT oleh Pengadilan Tun. Nah, itu justru pada saat pengakuan jaksa dalam tuntutan tersebut, maka menyatakan terkait dengan kesalahan terdakwa menggunakan surat palsu sudah terbantahkan tadi. Saya lihat itu, mungkin majelis hakim akan melihat itu. Yang kedua, terhadap SIPPT yang sudah dipalsukan oleh Pengadilan Tun, kemudian dihadapkan Saudara Gunawan dalam perkara 460, dihadapkan beliau ini, dipaksakan untuk bersalah, begitu. Di mana pemaksaan harus bersalah, di mana Saudara Gunawan Muhammad ini tidak pernah menggunakan dokumen palsu tersebut untuk menghambat proses penerbitan sertifikat. Karena proses penerbitan sertifikat tersebut itu domainnya berbeda, bukan domainnya daripada pemegang girik selaku pemilik, dan beliau itu adalah selaku kuasa. Jadi sudah terbantahkan juga tadi di dalam tuntutan jaksa, ya, dan hakim saya rasa tadi saya melihat hakim sepertinya sudah mengetahui pada saat tadi dakwaan dibacakan oleh jaksa terkait beberapa hal yang menjadi temuan kami tadi pada saat proses pembacaan tersebut. Ini ada saling pertentangan. Saya pikir tadi sebelum pada saat saya dengarkan semua kronologis yang dibacakan oleh jaksa, saya pikir itu jaksa akan mengambil satu keputusan terkait dengan karena tidak bisa dituntut demi hukum, maka dia harus bebas, gitu ya. Kalau saya pikir-pikir dari pembacaan semua proses, saya pikir jaksa akan membacakan itu dalam tuntutannya. Ternyata jaksa tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena pada akhir persidangan tersebut, saya baru terungkap ternyata itu temuan terhadap majelis hakimnya. Ternyata hakim terlontarkan di dalam bahasa beliau, tadi saya dengarkan, mungkin secara spontan, beliau tanpa tidak sadar gitu ya, karena proses persidangan sudah selesai. Karena apa? Tuntutan jaksa kan sudah dibacakan. Jadi saya dengar secara spontanitas hakim menyatakan, ini sudah bertele-tele ini persidangannya. Memangnya bertele-tele persidangan, kenapa yang dihadapkan itu bersalah hanya terdakwa Gunawan Muhammad? Nah, itu kan potret hukum kita seperti itu, bukan untuk memperbaiki hukum, justru mencederai hukum. Ini yang kita khawatirkan. Maka ini kita minta apabila majelis hakim nanti di dalam memutuskan suatu perkara dalam waktu dekat ini, saya akan meminta majelis hakim ini dipanggil ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena beliau di samping sudah menyadari di mana kesalahan majelis hakim selama proses persidangan, tidak bisa memberikan kepastian hukum kepada terdakwa karena prinsip hukum itu sendiri, di mana terdakwa tersebut ya apabila bersalah maka untuk memberi efek jera, justru bukan memberikan efek jera hukum. Jangan, efek jera itu kepada terdakwa. Kalau memang dia bersalah, itulah namanya keadilan. Itulah fungsi pengadilan itu sendiri. Jadi itulah fungsi kontrol kami selaku LSM, ya. Kami mencoba melakukan kajian lebih dalam karena ini memang kasus yang aneh buat kami. Kenapa? Karena dituduh menggunakan surat palsu, ternyata terbantahkan oleh jaksa apa yang dibacakan tersebut. Dan hakim juga saya menengok sepertinya sudah tahu kalau itu yang dibacakan oleh dakwaan jaksa, dan saya rekam itu. Di HP saya rekam, teman-teman. Jadi saya ini masih bingung ini. Kenapa jaksa bertolak belakang dengan tuntutannya, apa yang disampaikan dalam uraian-uraiannya berdasarkan bukti-bukti yang ada? Sebenarnya gak simple sih.
Karena yang baca itu jaksa tadi, saya mendengar sendiri di ruang persidangan. Jaksa yang baca yang menyatakan bahwa pengadilan tun telah membatalkan SPPT tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan terdakwa Gunawan Muhammad dalam perkara 460. Yang kemudian 462 Gunawan Muhammad. Yang kedua, yang paling penting harus kita akui bahwa kesalahan si pelapor PT apa namanya tadi? PT Waluyo itu ya, Waluyo lah yang terdekat di ujung ya. BMW selaku pelapor tidak bisa dikeluarkan sertifikat oleh BPN. Padahal dia tidak memohon, ya tidak melakukan permohonan. Seharusnya dia harus mohon dong. Kalau memang mau dinyatakan bahwa dokumen Gunawan Muhammad ini palsu, itu akan terbukti di BPN sendiri. Ini sertifikat belum pernah terbit kepemilikan di atas tanah tersebut. Bagaimana caranya Gunawan Muhammad ini memalsukan dokumen? Ini kita tidak berbicara kerugian. Kerugian dua hal yang berbeda. Ini bicara palsu dulu. Karena dalam hukum acara pidana menggunakan dokumen palsu, di mana ada dokumen yang dinyatakan palsu, maka harus ada kerugian. Ini jangan kita nggak bahas kerugian di sini. Karena apa? Karena dokumen yang dipalsukan yang mana dulu ini? Clear dulu di situ. Objek surat yang dipalsukan. Itu harus jelaskan yang mana suratnya. Oke, kita benarkan dulu ini palsu. Baru kita bicara kerugian. Ini kalau saya lihat tadi ini dipaksakan si terdakwa ini untuk dinyatakan oleh hakim untuk bersalah. Kenapa? Karena hanya akibat permohonan sertifikat ke Menko masalah yang sepele, teman-teman. Itu sepele masalahnya. Silakan aja ajukan ke BPN. Tidak bisa disalahkan pemegang katanya bahwa dia menunggak surat palsu. Padahal surat itu tidak pernah dipergunakan ke BPN untuk permohonan karena nggak ada hak si Gunawan Muhammad mengajukan karena dia kan kuasa, bukan kuasa untuk menyelesaikan masalah karena ini ada persoalan tanah ini harus diselesaikan dulu kan begitu baru diajukan ke persertifikatan ke BPN. Jadi jangan disalahkan orang yang nggak menggunakan surat palsu tersebut gara-gara tidak dimohonkan sertifikat ke BPN oleh perusahaan tersebut. Ini yang menjadi penting teman-teman. Saya rasa itu kalau menurut saya tadi gambaran secara konkretnya jaksa tadi begitu kira-kira. Ya itu sebenarnya nanti itu kan kalau kepemilikan itu kan ranahnya perdata bukan pidana. Jadi sebenarnya hak keperdataan itu kan kalau memang masing-masing ini punya bukti kepemilikan apapun apakah agendom atau gini kan nanti bisa diuji di pengadilan secara keperdataan perdata itu bukan pidana. Nah, sementara ini hak keperdataannya aja belum diselesaikan apa putusannya yang udah jelas. Hakim Pengadilan Tun sudah membatalkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta, surat izin pemanfaatan penggunaan tanah atas nama PT Bumi Waluyo tersebut. Bumi Waluyo punya siapa ya? Ini saya dengar-dengar ini mantan anggota DPR nih, DPRD DKI Jakarta. Yang saya dengar-dengar kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut siapa sebenarnya. Dan saya juga ada melakukan pengecekan perusahaan tersebut sudah ada permasalahan badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM. Kita juga sedang lakukan pendalaman lebih lanjut.